Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Poligami itu adalah sebuah topik yang sering diperbincangkan dalam Islam. Tahukah kalian bahwa Islam memberikan aturan yang sangat ketat terkait poligami? Bukan sekedar hak, tetapi ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Jika penasaran apa saja yang harus diperhatikan dalam poligami, tonton video ini sampai selesai. Kita akan membahasnya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan realitas hidup. Hal pertama yang paling penting itu adalah suami harus memperoleh persetujuan dari istri. Dan di dalam Islam, persetujuan istri adalah salah satu syarat utama untuk suami yang ingin berpoligami. Islam sangat menghormati hak dan perasaan istri. Meskipun poligami diizinkan, suami tidak bisa melakukannya semena-mena tanpa berkonsultasi dan memperoleh izin dari istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-19, "Dan bergaullah dengan mereka istri-istri kamu secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, misalnya contohnya gini, seorang suami yang ingin menikah lagi, tetapi terlebih dahulu harus meminta izin istri pertamanya dengan cara yang baik-baik. Setelah itu, lakukan dialog terbuka antara suami dan istri untuk membahas kemungkinan poligami. Dan setelah itu, suami yang berkomitmen untuk tidak menyakiti hati istri pertamanya jika poligami terpaksa dilakukan. Nah, sekarang mari kita bahas ke poin yang kedua, yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Keadilan sendiri adalah prinsip utama dalam berpoligami. Suami wajib memperlakukan istri dan anaknya secara adil, baik dalam hal waktu, perhatian, maupun nafkah. Jika tidak bisa berlaku adil, sebaiknya tidak usah berpoligami. Hal ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ketiga. "Kemudian jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja." Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Siapa yang memiliki dua istri, lalu dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring." Hadis riwayat Abu Daud. Misalnya contohnya seperti ini, suami yang membagi waktu secara adil antara dua istrinya, tanpa ada yang merasa diabaikan. Setelah itu, pembagian materi dan kasih sayang yang setara di antara anak-anak dan istri-istri yang berbeda. Atau misalnya contoh yang ketiga, suami yang selalu berusaha menyelesaikan konflik di antara istri-istrinya dengan sikap yang adil. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu suami harus mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Di dalam Islam, suami bertanggung jawab penuh untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Ini termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Poligami tidak boleh dilakukan jika seorang suami tidak mampu memenuhi kewajiban ini. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Tolaq ayat ke-7. "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." Hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Seorang suami bertanggung jawab terhadap keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, misalnya contohnya seperti ini, suami yang memiliki pekerjaan stabil dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Atau contoh kedua, suami yang tidak hanya memikirkan keinginannya untuk berpoligami, tetapi juga memperhitungkan kemampuan finansialnya. Nah, selain itu, poligami yang dilakukan dengan memastikan bahwa semua anggota keluarga hidup dalam kondisi yang layak. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu suami harus mendapat izin dari pengadilan agama. Di banyak negara dengan mayoritas muslim, termasuk Indonesia, poligami harus melalui proses hukum. Suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama untuk memastikan bahwa syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi, termasuk persetujuan istri pertama dan kemampuan finansialnya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-59. "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu." Nah, misalnya contohnya seperti ini. Suami yang mengajukan permohonan poligami ke pengadilan agama dengan semua dokumen yang diperlukan. Atau contoh kedua,
Pengadilan yang memverifikasi bahwa suami mampu secara finansial dan emosional sebelum mengizinkan berpoligami. Dan contoh ketiga, persetujuan resmi dari pengadilan setelah mempertimbangkan kondisi istri pertama dan keluarganya. Nah, itulah beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam poligami menurut Islam. Poligami bukanlah hal yang mudah dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Untuk kalian yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau punya pandangan tentang topik ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.